Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Widal, kali ini kita bertemu lagi di hari yang sama, di studio yang sama. Kita akan mendapatkan seorang tamu atau dua orang tamu yang berseberangan. Perbincangan kita akan mengobrolkan tentang Sukabumi, kemajuan, apa-apa aja yang diperoleh Sukabumi. Semuanya kita akan bahas dengan narasumber yang bertolak belakang ini, tapi dengan satu tujuan, demi kemakmuran Sukabumi. Baraya Widal, kita sambut Ane dan Daniel, Ketua Umum PB Himasi, dan ini warga Sukabumi. Mungkin disebutkan sebagai nama-nama. Nah, Daniel, kumaha daramang? Alhamdulillah. Jadi iya kan ditek naon ya? Sudah ditinggal naon. Jadi diundang ka dieu teh titah pasea, titah debat, apa titah ngabangun Sukabumi. Hayangna di kumaha? Kita ngopi. Oh, ngopi sabari ngabahas tentang Sukabumi. Siap. Pertanyaannya satu untuk Daniel dan Ane. Ada apa dengan Sukabumi? Banyak cerita dan banyak misteri. Misteri naon emangnya Loba juri? juri, cina juri. Daniel, menurut Daniel Sukabumi ada apa dengan Sukabumi? Sukabumi ada apa? Banyak hal yang terjadi di Sukabumi. Cuman yang sekarang banyak kita soroti adalah Sukabumi sedang ugal-ugalan. Waduh, eta mah. Ugalan balap motor kali ini ugalan. Kita berbicara Sukabumi kota dan kabupaten ya. Ya. Tidak terfokus di kota ataupun di kabupaten. Kita warga Sukabumi yang mencintai Sukabumi dan ingin Sukabumi lebih maju. Sepakat. Yang harus dibenahi dari Sukabumi apa? Daniel. Yang pertama Sebagai mahasiswa, sebagai mahasiswa ya. penerus bangsa. Ya. Bangsa mana tadi? Bangsa mana aja. Karena standing position dari hari ini sebagai mahasiswa, bahwa apa yang harus dibenahi di Sukabumi adalah tentang jalannya roda pemerintahan itu harus benar-benar sesuai koridor. Makanya kenapa tadi saya bilang kok Sukabumi sedang ugal-ugalan, baik kota maupun kabupaten hari ini melakukan tindak tanduk penguasanya itu tanpa dasar hukum yang jelas. Maksudnya? Kita ambil contoh kabupaten dulu. Banyak hal-hal terjadi. Kita kemarin sikapi tentang lingkungan hidup, tentang pertambangan di wilayah Kabupaten Sukabumi. Banyak tindakan-tindakan penguasa yang di luar aturan hukum, di luar aturan main, yang pada akhirnya yang dirugikan siapa? Yang dirugikan adalah masyarakat itu sekitar dan Sukabumi sendiri. Ya, Sukabumi harusnya asri, tapi Sukabumi hari ini gerah, meskipun itu kabupaten. Gerah. Padahal Sukabumi terkenal aku dingin ya. Dingin Salwintana. Salwintana. Salwintana mah sarua Sukabumi itu. Ya, Sukabumi ini. Jadi kemarin itu mas Sukabumi hareudang. Pajambangan. Ya, Sukabumi hareudang. Oh jadi gitu ya? Ada ugal-ugalan di Dan Sukabumi pemerintahan. hareudang. Ya. Nah menurut Anda sebagai warga kota Sukabumi ada apa dengan Sukabumi? Pandangan Anda setelah melihat Sukabumi sekarang? Pandangan saya. Kota kabupaten ya, tidak terpaku dalam satu Kalau daerah. kabupaten saya nggak tahu, karena saya tidak suka main ke kabupaten. Berarti fokuskan ke kota. Bisa kota, asal Angga. Karena saya mainnya di kota, bukan kabupaten ya. Jadi menurut Anda kota itu seperti apa? Kota Sukabumi itu? Menurut saya, kota Sukabumi itu memang sejuta cerita, sejuta omongan, dan sejuta. Ya. Sejutaan lainnya. Sejutaan. Terus. Yang harus dibenahi sebenarnya dari semua aspek. Bukan yang harus dibenahi, ada apa dengan Sukabumi menurut pandangan Anda Iya, kan sekarang? harus ada pembenahan. Dari Sukabumi ini kan, misalkan Sukabumi kata Bung Daniel itu ugal-ugalan, seperti balap motor yang tidak ada treknya, gitu. Pandangannya jadi mungkin kota Sukabumi ini menurut A. Daniel ugal-ugalan sebelah mananya? Sekarang kota ya. Sekarang kota. Digiring ke kota ada. Karena saya kabupaten ngerti. Kita mengikuti moderator. Sekarang kita giring kota. Kita ambil contoh. Hari ini PB Himas sedang menyikapi ex Terminal Sudirman. Ex Terminal Sudirman ini sesuai dengan rencana tata ruang wilayah ini diperuntukkan untuk ruang terbuka hijau. Namun di perjalanannya yang harusnya menjadi ruang terbuka hijau ini pada tahun 2018 dialihfungsikan untuk penampungan pedagang eks Pasar Pelita. Dan menariknya, ketika 2018 juga
konon katanya Dinas Perhubungan sudah mengajukan bahwa eks terminal lama tadinya akan digunakan untuk lahan parkir aset di sub dan lahan parkir untuk ojol dan lain sebagainya. Yang hari ini asetnya berarti milik Dishub. Kenapa disebut ugal-ugalan? Secara aturan demikian, tapi secara faktual hari ini apa yang terjadi di eks terminal lama adalah terjadi suatu tempat nongkrong lah ya, perdagangan di sana, yang mana ada jual beli lahan lapak untuk jualan. Wow, masa? Katanya dikelola oleh entah siapa, saya juga nggak tahu yang mengelola. Artinya kan ketika jual beli lapak itu terjadi, jangan dulu jual beli lapaknya. Ketika perdagangan terjadi di sana, itu sudah menyalahi RT RW, rencana tata ruang wilayah yang memang seharusnya. Minggu lalu kita audiensi dengan BPKD. BPKD menyampaikan, kami konfirmasi, apakah ada uang masuk untuk pendapatan asli daerah untuk Kota Sukabumi dari eks terminal lama? Nggak ada. Kalaupun nggak ada, berarti yang mungut itu masuk kemana uangnya? Dan kita konfirmasi hari kemarin. Saya mungkin. Nah, nggak tahu kalau ngomong gua. Hari kemarin kita ke Dishub sebagai pemilik aset. Apa yang terjadi di eks terminal lama? Dishub menyampaikan. Guys, kembali lagi, tadi ada gangguan sedikit karena ada iklan masuk, walaupun nggak jadi iklannya. Nah, Daniel. Siap. Berbicara tentang Sukabumi, silakan lanjutkan yang tadi sampai mana? Oke, yang tadi ya. Tadi sampai kita hari kemarin audiensi dengan Dishub. Yang menarik adalah Dishub menyampaikan apa yang terjadi di eks terminal lama hari ini. Dishub tidak tahu apa-apa. Yang Dishub tahu sebagai pemilik aset ada terjadi perdagangan yang memang izinnya ke Diskumindag. Jadi perdagangan. Ya, ini kan menarik ketika aset dimiliki oleh Dishub tapi perizinannya ke Diskumindag, dan katanya itu atas kesepakatan Musbida. Artinya hari ini kepala daerah pun termasuk wakil kepala daerahnya tahu akan hal tersebut. Kota Sukabumi ini bukan kota yang luas, masa hal-hal seperti ini tidak tahu. Kita bukan tidak sepakat dengan ekonomi kerakyatan untuk meningkat, tapi kita tidak sepakat tindak tanduk penguasa dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas, karena mereka harusnya mencontoh. Tapi setahu saya eks terminal lama itu kan milik provinsi ya? Aset kota. Aset kota. Tapi kemarin dulu waktu ada investor mau masuk kan, tadinya dulu itu mau dibuat giant atau mau dibuat apa, tempat atau serba lengkap tentang material gitu. Katanya harus izinnya ke provinsi karena itu tanah milik provinsi. Oh, saya nggak tahu. Cuman ke BPKD kemarin memang kedepannya sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kedepannya memang akan dijadikan perdagangan, tapi kan itu belum disahkan. Tapi itu akan menguntungkan masyarakat kecil nih ya. Betul, artinya apa yang saya sampaikan tadi bukan kita tidak sepakat dengan ekonomi kerakyatan yang meningkat, tapi kita tidak sepakat dengan tindak tanduk penguasa tanpa dasar hukum yang jelas. Jangan sampai masyarakat melanggar aturan ditegakkan hukumnya, tapi ketika penguasa melanggar aturan, melakukan pelanggaran didiamkan. Tapi kalau melanggar aturan tapi kalau mensejahterakan rakyat, menurut aku ya nih ya, ketika memang itu sudah melanggar aturan, seharusnya dilaporkan saja dengan data-data komplit gitu lah, dengan data-data komplit. Jadi nggak usah beralibi kalau misalkan memang sudah ada bukti nyatanya, kenapa tidak dilaporkan saja? Hari ini kita sedang mulai investigasi, artinya kita mulai dari BPKD, kemarin kita ke Dishub, minggu depan kita ke Diskumindag. Kalaupun pada akhirnya instansi-instansi terkait lempar batu sembunyi tangan, pada akhirnya kita akan bermuara ke anak kecil sih lempar batu sembunyi tangan. Ya ini yang terjadi di Pemkot hari ini. Oh seperti itu. Ya. Oh. Jadi lu anak kecil nanti Daniel apa Pemkot? Pemkot. Oh. Tapi Daniel anak-anakan gitu. Saya masih pemuda. Oh pemuda. Pemuda tampan sebenarnya. Oh iya. Jadi gini nih ya, mungkin ini suatu penuntungan buat PKL kecil yang ditata ruang itu di situ biar tertata ya, biar enggak PKL itu enggak ugal-ugalan seperti Daniel tadi. PKL enggak ugal-ugalan di trotoar, jadi di wadah di situ satu wadah loh gitu. Dan itu akan menguntungkan, pertama akan menguntungkan masyarakat setempat, kedua akan menguntungkan pedagang juga ketika memang pengelolaannya bagus. Tapi kan selama ini tidak ikonnya kurang bagus juga ya kuliner di situ. Seharusnya momentum itu seperti Tosba. Jadi bagus kuliner itu ikonnya satu kota tuh di satu tempat gitu. Biar nggak ada di mana-mana lagi PKL. Perbedaan atau Tosba dengan apa yang terjadi di terminal lama hari ini adalah tentang aturan. Karena eks terminal lama untuk
rencana tata ruang wilayah 2000 sampai 2031 nanti itu diperuntukkan untuk ruang terbuka hijau, bukan perdagangan. Artinya kalau pertanyaannya, kalau itu menguntungkan masyarakat gimana? Hukum itu dibuat untuk ketertiban umum. Kalau misalkan dibebaskan ya sudah jualan di mana saja. Kenapa nggak sekalian aja bikin PKL di depan Pemkot? Oh ya, terus kenapa nih? Nih, ya misalkan nih. Jadi kemauan Himasi itu seperti apa Kota Sukabumi, atau kemauan Himasi ini Padahal itu pertanyaan orang, euy. kemauan Himasi ini nih, kemauan Himasi ini seperti apa, dan untuk gebrakan ke depannya seperti apa? Oke, langsung berarti ya. Saya nangkep pertanyaannya. Terkait eksternal hari ini, apa yang diharapkan oleh Himasi? Yang pertama, kalaupun memang itu diperuntukkan untuk perdagangan, kita sepakat ekonomi kerakyatan muncul, tapi tunggu nanti ketika rencana tata ruang wilayah sudah disahkan. Yang kedua, kalaupun hari ini memang terjadi demikian, apa yang dipungut dari para pedagang per bulan ataupun per kios itu dimasukkan ke PAD Kota Sukabumi, karena kita tahu PAD Kota Sukabumi ini kecil. Jangan sampai ketika PAD sudah kecil ada satu peluang untuk income tapi didiamkan. Lalu ketika selama ini ada yang masuk, masuknya kemana? Ada yang main, siapa yang main? Yang nggak tahu. Makanya kenapa saya sebut Sepertinya yang main-main, yang sering main-main itu anak kecilnya. Yang nggak tahu juga. Saya rasa nggak mungkin. Gak mungkin kalau orang dewasa main-main. Nggak tahu juga. Yang biasa main-main itu anak kecil, Ya, bukan orang dewasa. Nah, maka dari itu, kalaupun yang main-main anggaran itu, uang tersebut adalah orang tua, berarti orang tua yang kanak-kanakan. Makanya nggak berlebihan ketika saya bilang Kota Sukabumi hari ini ugal-ugalan. Oh, jadi balap motor ya? Oh, balap motor. Berarti Jadi kan waktu mungkin pemikiran pemerintah sebelum itu apa aturan atau apa target bangkitnya turun, daripada nganggur tanya lahan soke pakai heula. Buat ada kepemikiran seperti itu. Logikanya gini, kita analogikan seperti ini, Bang. Lagi ramai sekarang legalisasi ganja. Ketika ganja ini sekarang ilegal, tapi ada wacana untuk dilegalkan, apakah mungkin membuang ganja ketika itu belum dilegalkan? Wah, Karena aturannya tidak demikian. itu ada orang terbagi ganja. Seandainya. jadi kan ada Artinya kita tidak mungkin tong ganja atuh, tong ganja minuman keras. Ari ganja mah saya lebih analogi ganja, kenapa? Karena secara kesehatan ganja itu lebih worth it daripada minuman keras. Karena Pernah sampai nyobain ganja? belum pernah mencoba, tidak perlu mencoba, tapi menurut riset Oh, bahwa banyak coba. sampai Sampai detik ini tidak pernah ada yang meninggal karena ganja gitu kan. Makanya kenapa saya Oh, berarti arek Ya, karena tidak pernah ada yang meninggal karena ganja, berarti arek. Berarti arek. Kumaha carana ngobrol jeung warga teh kieu. Nah, berarti arek ka ganja encan. itu analoginya gitu seperti itu. Bisi arek tongnya. Jadi idealnya seperti apa, harus seperti apa sih Sukabumi? Sukabumi secara keseluruhan. Iya. Kalau misalkan Sukabumi secara keseluruhan, tergantung hari ini si penguasanya mau bawa Kota Sukabumi ke arah mana. Makanya pertanyaan mendasar adalah terhadap kepala daerah hari ini, Bapak Ahmad Fahmi dan Pak Andri Hamami. Dan yang kabupatennya atau ngomongkeun? Karena kan tadi sudah ke kota katanya, nggak mau bahas kabupaten. Kalau bahas kota, Karena saya bukan warga kabupaten. ya berarti kota kan? Iya. Berarti tinggal tergantung bagaimana Bapak Ahmad Fahmi dan Andri Hamami mau bawa kemana Kota Sukabumi hari ini. Jangan sampai ketika mereka berdua selesai, pertanyaan warga adalah legasi apa yang ditinggalkan, warisan apa yang ditinggalkan ketika mereka selesai. Jangan sampai tidak ada. Warisan pembangunan yang beres. Satu. Warisannya itu Apa ya. tuh? Warisannya yang akan beres. Yang akan beres, Yang belum akan beres kan? Udah Yang beres, yang cuma Can beres beureun karena jabatanna ge can beres. Ya, artinya kan sampai kita berbicara sampai hari ini, legasi apa yang akan ditinggalkan? sebenarnya banyak pembangunan yang mangkrak yang sudah dibereskan wali kota. Yang sekarang. Yang sekarang. Mangkraknya yang sebelumnya. Mangkraknya Contoh. sebelumnya. Nggak usah dicontoh nih. Dan lebih tahu kalau Ya, teteh nggak tahu. Iya, kalau teteh yang mencontoh nanti salah lagi. Wah, nggak bisa gitu. Kan. Jadi yang mencontoh itu Daniel aja, Daniel penguasa kota. Oh, enggak. Penguasa Coba. kota pasti dari mahasiswa. Kan nanti mau jadi penguasa kota juga kalau ada jodoh. Ya itu takdir yang berbicara nanti. Iya. Siapa tahu mampu wali kotanya, teteh wakilnya. Oh iya benar. Sa? Mampu wali kota. Wah, tuh hayang presiden itu wali kota seutik.
Di dia bisa kan dia mau kudaan ya, Bu. Jadi presiden orang kawarkan dari mau Oh, ampun, banding. Ya karena presiden ini terus capluk Ame aman ya cicing di Sukabumi aing. Siap. Kata aman cicing di Indonesia. terus Jadi Ane emang sudah idealkah Sukabumi ini sekarang dengan permasalahannya? menurut saya Dan pandangan kinerja saya pemerintah sekarang seperti menurut apa? saya sudah aman. Menurut pandangan saya sebagai warga sudah aman sih kota Sukabumi ini. Kenapa yang sebut aman itu? Peninggalan wali kota sebelumnya itu sudah mulai selesai sedikit-sedikit yang mangkrak itu. Kalau misalkan ada masalah baru seperti misalkan masalah yang tadi ada Daniel ngomong misalkan yang terminal lama itu mungkin itu tinggal dikaji lagi oleh mahasiswa. Kalau misalkan ada oknum-oknum yang terkait, menurut saya tinggal dilaporkan saja kalau memang ada bukti yang terkait yang terlihat gitu. Tante Wani, si arah. Jangan sampai penguasa kalah sama mahasiswa, harusnya penguasa yang bertindak lebih dulu. Kan mere saran ya berarti ya. Iya, Ayo kan itu mahasiswa. fungsi mahasiswa itu controlling, bukan eksekusi. Karena eksekusi ya ada bagian Eksekusi bagian pengadilan. eksekutif. Jadi gini, kalau misalkan pemerintah yang eksekusi punten ya Daniel, mungkin wali kota atau wakil wali kota tidak mengetahui apa yang sampai saat ini yang terjadi di bawah. Mungkin. Makanya kalau misalkan menurut saya ketika memang mahasiswa menemukan temuan-temuan yang memang tidak menguntungkan kepada masyarakat, laporkan saja menurut saya. Siap, Menurut saya terminal lama ini lokasinya berada di Degung, yang mana itu tempat bolak-baliknya Bapak Wakil Wali Kota dari rumah dinas ke Pemkot. Bapak siapa? Wakil Wali Kota. Kan Bapak wakil wali kota enggak diam di sana, diamnya di Nah, Kaum. ini jangan sampai dipisahkan antara wali kota dan wakil wali kota. Ini bagi kami sebagai mahasiswa ini ada suatu kesatuan. Ketika wali kota melakukan kesalahan, wakil wali kotanya diam adalah sebuah pengkhianatan. Makanya kami anggap satu paket. Wow. Termasuk yang sebelumnya. Kalaupun yang sebelumnya Pak Murad ada kesalahannya dilakukan Pak Murad, tapi diamnya wakil wali kota adalah sebuah bentuk pengkhianatan bagi kami. Artinya kami tidak pernah memisahkan antara wakil wali kota maupun wali kota. Bagi kami mereka satu Tapi paket. kenapa yang dipajang itu selalu muka wali kotanya aja Itu enggak adalah sama seni pergerakan. enggak sama wakilnya mukanya Ya itu dipajang-pajang seni gitu. pergerakan. Oh. Bagaimana mungkin ketika Berarti organisasi masih mengkhianati dong. Berkhianat berkhianat kenapa? di mana? Berarti masih berkhianat. Khianatnya di mana? Fotonya hanya dipajang satu orang, kenapa nggak dua orang yang dipajangnya? Soalnya Daniel Sirana kan hiji. Itu adalah seni gerakan tentang bagaimana membuat Ada seni gerakan. ada. Oh, ada. Bagaimana hari ini Jokowi digoreng terus padahal Maruf Aminnya, Bapak Maruf Amin pun termasuk bagian dari paket itu. Tapi Kenapa? nggak ada fotonya nih. Nah, kenapa Pak Maruf Amin tidak pernah ada fotonya padahal dia wakil presiden? Nggak ada fotonya, maksudnya nggak Nah, pernah. itu nggak yang namanya pernah seni foto. gerakan. Kenapa Jokowi yang dimunculkan padahal Pak Wakil Maruf Amin pun menjadi bagiannya. Kenapa hari ini Pak Andri Hamami jarang kita munculkan? Karena itu seni gerakan Bapak Fahminya yang sebagai wali kota. Meskipun bagi kami itu satu paket. Tapi menurut logika saya nih gini ya. Menurut logika saya, Sebagai warga yang sebagai mencintai Sukabumi ya. Saya yang bukan mencintai. Oh, kamu bukan warga karena kamu mahasiswa, bukan Aduh, warga deh. mahasiswa jangan Kamu oposisi katanya. dikotak-kotakan. Mahasiswa menjadi bagian dari masyarakat. Ini menurut warga Kota Sukabumi ini ya, gerakan seni yang kemarin itu menurut pandangan saya kode etiknya udah nggak elegan. Kode etik mana yang kita langgar? Seperti muka-muka ditempel-tempel gitu. Salahnya di mana? Nggak ada salah sih, persoalannya kayak cuma gitu. pandangan masyarakat itu gini, nggak ada. Pandangan teh Anda dong, jangan pandangan masyarakat dong. Jangan dianggap semua. Enggak, karena ada masyarakat juga yang Oke, curhat ke saya. siap. Makanya saya ngomong masyarakat karena ada sebagian Siap. masyarakat yang Siap. curhat ke saya. Siap. Ya, punten. Ya, Karena oke. saya berbicara seperti ini, ada yang berbicara kepada saya. Siap. Bisa nggak ketika memang wali kota itu melakukan ugal-ugalan seperti Daniel sekarang, bisa nggak ketika ada kesalahan wali kota ataupun dengan wakil wali kotanya, perwakilan dari Himasi atau perwakilan dari mahasiswa manapun bisa nggak datang salah satunya ke Pemda, ngobrol duduk manis dengan keadaan seperti ini, bla bla bla, menyampaikannya, tidak harus demo, bisa nggak seperti itu? Bisa, dan kita sudah lakukan itu.
Dan saya tahu yang Anda sedang lakukan itu marah-marah di ruang rapat juga. Nah, persoalannya gini, kenapa wali kota terus yang kita munculkan? Kalau Tahun misalkan, 2019. bentar, kalau misalkan Anda menyampaikan dengan cara baik-baik, mungkin tidak akan kisruh. Tapi Anda selalu menyampaikannya selalu marah-marah kalau di sana. Tahun 2019. Saya melihatnya. Emang Daniel bisa marah? Nggak bisa ini. Marah-marah loh. Dia marah-marah loh. Ya, ini Marah-marah yang loh. bisa dilihat siapa yang marah-marah. Dia marah-marah loh. Iya. Tahun 2019 itu pertama audiensi di bulan September dengan Pak Wali. Kita waktu itu kita ambil contoh kasus Pasar Pelita. Kita menyampaikan bagaimana Pasar Pelita kelanjutannya. Ketika audiensi, Bapak Wali Kota Pak Ahmad Fahmi berjanji, ini adendum terakhir 2019. Tapi ketika bulan Mei 2020 tiba-tiba diperpanjang. Kita melakukan aksi lagi, menagih janjinya, janji seorang wali kota. Pada waktu kita aksi menyampaikan juga ini adendum terakhir. Setelahnya kita putus kontrak. Janji lagi, kita kejar lagi janjinya, tapi diperpanjang lagi. Persoalannya adalah itu, kenapa wakil wali kota di masalah Pasar Pelita kita sedikit kesampingkan meskipun satu paket? Karena yang berjanji terhadap kami adalah Bapak Fahmi. Coba Pak Fahmi tidak pernah berjanji kepada kami. Cari solusi-solusi lain. Tapi Daniel melihat sisi dari yang lain nggak harus jadi wali kota gitu gini. Karena saya sendiri menyampaikan nih, kalau misalkan adendum ini diputus, saya pribadi tidak mengaku ke masyarakat, saya pribadi pandangan saya kalau adendum ini diputus, Pelita akan mangkraknya makin lama. Yang Pedagang menginginkan putus kontrak siapa? karena otomatis kalau adendum ini harus selesai kan putus kontrak dong. Ya tinggal di saat kenapa Pak Wali tidak menyampaikan bahwa adendum hari ini diperpanjang karena bla 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 bla. Tidak perlu menjanjikan kepada mahasiswa ini adendum terakhir dan kalau tidak selesai akan putus kontrak. Yang menjanjikan putus Pernah kontrak. nanya nggak ke Hartono ini masalahnya ada di mana gitu? Ke Ya. Hartono-nya. Pernah nggak? Ya harus balance lah antara Betul. antara wali kota dan pemilik apa dana ini yang BOT ini harusnya ditanya juga dong sama Temuin dong mahasiswa. sama Pak Hartononya. Minta dong ditemuin. Mau ketemu di Mau podcast ketemu di di sini. podcast. Nah, kenapa nggak pernah nanya ke Pak Hartono? Ini kendalanya dari Kita apa sudah nih? komunikasi dengan pihak ketiga dengan Fortulindo. Harusnya jangan pihak ketiga karena pihak ketiga itu setan. Harusnya Ya pihak kan kedua. Fortulindo ini Berarti pihak orang ketiga. dia setan ya? Nah, Fortulindo ini pihak ketiga termasuk Pak Hartono sebagai pemiliknya. Kita komunikasi dengan Pak Chandra sebagai pengelola yang ada di. Apa kata Chandra? Yang kata Pak Chandra memang kesulitan dalam membangun adalah akses untuk masuk. Masa? Ya itu yang disampaikan oleh beliau gitu kan. Dan masuk logika ketika hari ini Dan memang sudah dikaji, memang sudah dengan jawaban Pak Chandra ini yang sulit aset itu memangnya asetnya emang sulit gitu. memang sulit. Kita bisa lihat bahwa hari ini di pasar PKL-nya belum bisa untuk Kata dibenahi. siapa AA? Aset jalan ke Pelita itu kalau udah jam 9 dan 10 tuh nggak terlalu padat. Nah, persoalannya adalah itu. Persoalannya itu. Enggak, udah agak lowong-lowong kalau pagi iya. Kalau jam 9 sampai jam 10 itu jalan stasiun itu udah lama. Yang menjadi persoalan adalah Kok ketika kamu percaya ke Chandra dibanding tidak percaya ke Chandra, kenapa nggak dicari bukti nyatanya memang kita aset jalan jalan-jalan itu? juga. Kita sering bolak-balik. Sama teteh yuk jalan-jalannya yuk. Nah, takut nanti. Jadi bere mie kocok. Nanti disangka pacaran. Dia di batu yang besar lagi. Kalau misalkan gini, menurut pandangan Chandra, aset jalan ya, aset jalan gitu. Untuk ini, menurut saya sih nggak masuk logika. Gak masuk logika. Contohnya gini, mereka bisa kejar. Kalau misalkan memang itu menjadi acuan Pak Chandra, aset jalan, kenapa tidak dipikirkan untuk sore hari jam 2 atau sampai malam untuk barang masuk itu udah lowong, jalan situ nggak ada yang penuh-penuh. Di stasiun itu penuh itu hanya di pagi hari dan di subuh hari. Berarti salah pihak ketiga kalau kayak gitu. Iya, kenapa selalu Karena coba nanti tanya deh ke Pak Chandra. enggak, kita Kesulitannya kita di mana pernah lagi? bikin baligo, ada apa dengan Pasar Pelita, romansa pemerintah kota dengan PT Fortulindo. Di sana ada foto Pak Wali Jadi Kota dan foto Pak Hartono di sana. biar deal gini ya, biar deal Ya, misalkan, kita fair. maksudnya biar deal gini, tanya juga kalau kita misalkan menanyakan ke wali kota sepenuhnya, apa kendalanya si Hartono ini, itu nggak pernah akan muncul. Coba sekali-kali wawancara dengan Pak Hartononya atau dengan pihak ketiga ini dengan Pak Chandra ini, coba kendalanya apa. Kalau misalkan memang mau
sama gua deh, diantar ngobrol sama Chandranya. Asik. Diantar Artinya deh. gini teh. Biar gua tahu si Chandra bisa ngomong apa depan gua gitu. Nah, ketika kita pernah bikin podcast juga ketika di Gaun dengan Pak Chandra. Memang demikian hari ini waktu kemarin adendum kedua itu memang kesulitannya di anggaran. Daniel, karena Daniel tuh orang Sukabumi ya. Masa sih nggak tahu di jalan situ tuh kalau sore-sore udah sepi Enggak, persoalannya gini. Udah nggak ada orang yang mau lewat, mau siun aku di kadinya. Ya berarti itu persoalan di pihak ketiga. Kalaupun pihak ketiga teteh anggap salah dan kita pun menganggap Bukan salah. menganggap salah ya, karena sesuai, bukan pandangan teteh salah karena kalau alasannya asal jalan itu nggak masuk logika. Iya, berarti maksudnya. bukan protesnya ke Daniel, tapi ke pihak ketiga. Nah, Ya, hari ini nanti kenapa Daniel pertanyaannya gini? ngobrol, nanti Daniel Enggak. ngobrol kali-kali. Pertanyaan teteh kenapa kok Kesulitannya Himasi Pak Wali terus nggak pihak ketiga? Tadi saya sudah sampaikan kita pernah bikin baligo gede. Ada apa dengan pasar berarti itu foto Pak Fahmi dengan foto Pak Hartono langsung. Artinya kalaupun teteh minta misalkan kenapa nggak foto Indo kita kritik juga. Iya, kenapa sih nggak minta, kan di situ tuh ada Pak Chandra, ada penanggung jawabnya di lapangan. Kenapa sih nggak dorong mereka gitu buat ngomong ada apa sih dengan berita gitu, dorong gitu. Bagi kami, Jadi jangan dorong wali kota aja. Kalau wali kotanya dorong, kalau misalkan ininya nggak bisa dorong ya diam di situ. Gini, ada yang menarik. Ada yang disampaikan oleh Kadis Kumindag Pak Aijat Mika ketika audiensi dengan kami, bahwa di perjanjian kerjasama proses pasar Pelita dianggap selesai ketika bangunan 100% utuh dan 12 ruas jalan bersih dari PKL. Itu perjanjian kerjasama yang dibuat antara Fortunindo dengan pemerintah kota, bukan atas dasar kami menyampaikan, bukan. Itu perjanjian kerjasama yang demikian. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Aijat Mika dan dikonfirmasi langsung oleh Pak Wali adalah kewajiban Fortunindo adalah membangun bangunan dan kewajiban pemerintah adalah menyelesaikan PKL. Itu yang menarik adalah ketika hari ini Fortunindo berusaha untuk membangun, tapi pemerintah kota tidak berusaha untuk menyelesaikan PKL karena memang riskan juga. Kita paham ke sana. Tapi upayanya apa upaya untuk menyelesaikan? Karena itu kewajiban pemerintah kota. Makanya kenapa kita kejar pemerintah kota? Karena yang menjanjikan pemerintah kota, yang buat perjanjian pemerintah kota. Apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah kota tentang PKL, Nah, itu kan pembersihannya gitu ya. kan, itu kan pertanyaannya. Betul. 12 ruas jalan loh. Kebayang nggak 12 ruas jalan dari mulai Pasundan ke Tubarik selesai semua. Logikanya gini nih, kalau sekarang diubrak-abrik urusan isi perut itu sangat sensitif, pertama itu. Betul. Ketika mereka harus diusir, harus ada fasilitas yang harus ditampungnya. Betul. Iya kan? Betul. Jadi sebelum surat izin ini keluar, pemerintah tidak akan bisa tegas untuk memindahkannya. Dan sekarang gini, pedagang yang sudah membeli aja ngomong gini, bentar nonton dulu ya. Betul. Kenapa enggak seperti berbondong-bondong ingin masuk? Apakah ada oknum di belakangnya atau ada ketua gitulah internet di belakangnya? Tanyakan kepada pemerintahnya kenapa tidak melakukan langkah-langkah preventif sebelum adendum itu selesai. Karena adendum selesai tanggal 31 Juli 2021. 31 Juli itu tanggal 1 Agustus itu sudah diharuskan bangunan selesai, 12 ruas jalan selesai. Artinya pemerintah harusnya melakukan langkah-langkah preventif setahun sebelumnya mungkin gitu kan, atau bulan-bulan sebelumnya. Tapi apa yang dilakukan? Pemerintah selalu menunggu. Padahal itu perjanjian yang karena dibuat. masyarakatnya arek meuli kios teh nu boga duit cenah gitu. Oke. Kamu memaksakan. Nggak masuk ini. Ini Apa yang saya bahas? Saya membahas A, Teteh membahas Z gitu kan. Maksudnya kan Jadi pedagang gini. itu harus masuk nih. Jadi masuknya tuh harus punya duit Eh. dulu. Kalau nggak punya duit nggak bisa masuk. kita di sini tidak membahas pasar Pelita Ya, ya. ini salah satu contoh. Kita di sini membahas Sukabumi, apa yang akan atau apa yang bisa kita lakukan untuk kemajuan Sukabumi. Ya. Mungkin kritikan juga bisa membangun Sukabumi. Mungkin apa yang telah dirasakan masyarakat juga bisa membangun Sukabumi. Nah, yang jadi masalah sekarang, apa yang harus Sukabumi lakukan untuk Sukabumi lebih baik? Ayo dari warga. Dari aku, Ada. ketika mau pemborong ataupun mau salah seorang yang dipercaya atau yang dikasih rezeki ya dari misalkan proyek-proyek tersebut, tolong
ketika proyek itu dibuat dan dikerjakan, tolong selesai dengan perjanjian tersebut Dengan tepat waktu. dengan tepat gitu. waktu. Dan Jadi karunia ka pemerintah nah kalau tepat gitu. waktu Jadi tanya kalau disalahkeun. misalkan semua proyek-proyek mangkrak, itu akan balik lagi ke pemerintah. Dan pemerintah tuh dari sekarang itu jangan gini ya. Contohnya kan sekarang nih kayak PU sering nih kunjungan biar proyek-proyek ini misalkan lancar gitu ya. Sekarang udah menurut pandangan saya sekarang PU udah mungkin ada apa belajar dari ke belakang ya. Jadi mereka udah apa ya, udah kerjanya udah misalkan tiap hari survei gitu. Mungkin pemborong juga akan lingrang gitu ketika memang proyek ini nggak beres. Menurut Daniel? Lakukan tindak tanduknya sesuai dengan hukum yang ada. Karena saya Tapi kan hukum di Indonesia itu selalu terbentur dengan norma dan kebiasaan masyarakatnya. Enggak, artinya produk hukum ini sudah dibuat dengan sebaik mungkin. Kita kasih contoh, rencana tata ruang wilayah itu dibuat dengan kajian-kajian yang jelas. Kenapa wilayah atas harus ada ruang terbuka hijau, kenapa wilayah ini harus untuk pabrik dan lain sebagainya, itu dengan kajian yang jelas. Jangan sampai itu ditabrak. Nah, ketika itu ditabrak, ya inilah yang terjadi. Kota Sukabumi menjadi ugal-ugalan. Idealnya harusnya seperti Idealnya mengikuti aturan yang ada, karena saya aku yakin aturan itu dibuat untuk hal-hal yang baik. Aturan itu dibuat dengan kajian yang matang, kajian yang jelas. Karena kalau kajian yang nggak jelas, aturan itu nggak benar, saya yakin nggak akan goals untuk disahkan. Dan keadaan sekarang sudah menuju ke sana apa masih mandek? Saya dengan contoh konkret tadi, termasuk eksternal lama yang baru-baru kita angkat, masih mandek. Masih mandek. Jadi idealnya menurut jadi PBI langkah masih Daniel harus bagaimana pemerintahan Kota Sukabumi nih. Ya, eta teh urang mek nanyakeun kitu teh. Ya, tadi saya sudah menyampaikan, lakukan tindak tanduk penguasanya sesuai dengan aturan yang jelas. Kalaupun tidak ada aturan yang Contohnya seperti apa? Nah. Terminal lama hari ini masih harus untuk ruang terbuka hijau. Khusus untuk ruang terbuka hijau. Kalaupun untuk perdagangan, tunggu rencana tata ruang wilayah yang akan disahkan nanti. Nah, Tidak kalau melakukan itu dipakai tata ruang hijau, misalkan tanaman terbuka, PKL yang sudah ada di situ mau dipindahkan kemana lagi? Loh, kenapa nanya saya? Pemerintah Iya, yang harus bertanggung makanya. jawab. Iya, makanya. Yang mendiamkan hal itu. Iya, makanya. Kecuali kalau misalkan Teteh jadi wali kotanya, baru saya minta ke Teteh mending sama Teteh beresin gitu. Kecuali Oke. Semakin panas guys. Semakin panas para Yawidal. Biar tidak panas, kita punya jadi ngelok orang itu. Kita punya satu produk yang buatan anak Sukabumi juga. Ini Mutiaro mangga di Dedela. Aduh, Ibu Ini Tiaro salah satu selalu produk. endorse ya di mana-mana, ada sosial juga. Produk orang Sukabumi. Semoga maju Dan selalu perusahaannya. mendukung kita. Mangga di Dedela ame. Kalau ada kegiatan sosial pun dia selalu endorse buat kegiatan di jalan. Ya, ada karena dia hasil Berkah endorsean ya. orangnya. Berkah. Kembali ke Sukabumi. Mel, siap. PB Himasi itu apa? Wadah berhimpun bagi mahasiswa Sukabumi. Maksud dan tujuannya? Untuk silaturahmi pada dasarnya seperti itu. Pada awalnya memang hanya untuk silaturahmi baik mahasiswa yang kuliah di Sukabumi, mahasiswa yang kuliah di luar Sukabumi, ataupun mahasiswa orang luar tapi kuliahnya di Sukabumi. Maksud dan tujuannya seperti itu. Wadah Terus silaturahmi. program kerjanya itu seperti apa? Hanya mengkritik pemerintah atau Enggak banyak. Hari ini di kepemimpinan saya hari ini kita punya adik asuh, punya razia orang lapar. Kita sering berbagi di hari Jumat. Program adik asuh itu kita setiap minggu ngajar di GWK. Perasaan pernah ada atau program adik asuh teh? Yayasan Baraya Wida. Ya kan yang sempat kita sampaikan ke Baraya Wida juga, tapi kita pakai juga gitu. Awalnya sekolah rakyat namanya. Cuman kita ganti, kalau sekolah rakyat kan terlalu ekstrim gitu kan. Seolah-olah memisahkan antara rakyat dengan apa gitu. Kita ganti namanya adik asuh. Setiap minggu di GWK, yaitu sebagai bukti nyata bahwa kita juga berbuat untuk Sukabumi ya, bukan cuma kota. Karena GWK ini sentral, dia bisa orang kota bisa masuk, kabupaten juga bisa masuk. Perbatasan. Perbatasan kota kabupaten. Terus program-program yang paling up to date itu seperti apa yang tadi aja? Itu tadi sisanya karena hari ini masih di 2 bulan kepemimpinan saya ada sekolah gender nanti tentang bagaimana kita
memberikan penyadaran bahwa perempuan tentang perempuanan ya, bahwa perempuan itu bukan menjadi kaum yang lemah, kaum yang tertindas. Ini salah satu perempuan hebat di kota Sukabumi, bahwa iya itu perempuan harus sadar bahwa perempuan jangan sampai mau selalu di bawah laki-laki. Tapi tahu diri juga ya. Ya meskipun baru sholat tetap aja imamnya laki-laki gitu kan. Itu salah satu sekolah Jadi gender. perempuan itu jangan mau di bawah terus. Iya. Sekali-kali di atas biar banyak anak ya. Gitulah. Dan lain-lainnya kita untuk internalnya ya ada kelas public speaking, kelas menulis dan lain-lain lah untuk meningkatkan kualitas diri dari teman-teman mahasiswanya. Jadi teman-teman mahasiswa yang gabung ke Himasi bukan cuma datang menjadi anggota, tapi mereka masuk keluar sudah setidaknya dia bisa ngomong dengan dasar yang jelas. Dia bisa menulis dengan kalimat-kalimat yang puitis, yang asik dibaca oleh orang. Bisa nyindir-nyindir batur gitu, satir. Seperti Daniel gitu, Ya. ilegal, ugal-ugalan gitu ya, seperti itu ya. Ya Jadi kan, kalau dari Himas itu bisa merangkai kata ugal-ugalan. Pemilihan diksi yang menarik untuk dibaca oleh masyarakat semua. Anggotanya sekarang berapa PPI masih? Untuk pengurus hari ini ada 55 orang, anggota keseluruhan 500-an. Semua. Semua. Dari aktif ini ya, mahasiswa semua kan? Aktif. Waktu kuliahnya ya? Ayo loba-loba tinggal sepuluh paraben. Ya kuliahnya sesuai dengan jadwal masing-masing. Artinya kita tidak mengharuskan dan tidak mewajibkan untuk selalu ada di Himasi. Saya sebagai ketua umum sering menyampaikan kuliah adalah nomor satu. Kamu kuliah dibiayai oleh orang tua kamu, selesaikan kewajiban kamu sebagai mahasiswa. Himasi hanya tempat belajar untuk menambah di kuliahan kamu. Ketika kuliah kamu sudah selesai, mau nambah soft skill di Himasi, ya tambah soft skill di Himasi. Kalaupun tidak ada yang bisa didapat di Himasi, silahkan keluar. Saya tidak pernah untuk memaksa orang diam di Himasi, termasuk bab demo, bab aksi. Saya sering menyampaikan, kalau ada aksi yang teman-teman tidak ketahui masalahnya seperti apa, jangan pernah ikut aksi. Termasuk aksi Himasi. Makanya beberapa kadang-kadang, Tum, aku belum kehati nih sama aksi ini, belum tahu masalahnya seperti apa, nggak ikut dulu ya silahkan. Saya tidak pernah mewajibkan untuk aksi. Tapi nggak dipaksa. Tidak ada, ini salah satu bukti kader yang tidak pernah ikut aksi tapi selalu ikut mendampingi. Oh iya. Cewek? Cewek kan? Oh. Oh, deh. Gua lain kader ya teman. Calon ya teman. Kadrun. Kadrun. Terus pergantian ketua umum itu berapa tahun sekali? 2 tahun sekali. 2 tahun sekali. Terus diambil dari anggota juga. Ya. Terus target 2 tahun ke depan kepemimpinan kamu ingin mencapai apa? PB Himasi setidaknya menjadi wadah berproses teman-teman, karena sesuai visi saya prima itu lebih ke bagaimana Himasi hari ini harus prima di segala lini. Artinya dari bab kritik kita paling depan, bab kebaikan kita pun harus paling depan. Tapi Apa? contoh kebaikan mah eleh kuwidal kan ini. Nyala. Apa yang Ngomong masalah podcast mah. apa yang sudah dirasakan masyarakat dengan adanya Himasi ini? Adik asuh adalah salah satu bukti konkret ketika Bukan, pandemi. masyarakat luas. Apa yang sudah dirasakan masyarakat luas dengan adanya di kota Sukabumi ini Himasi gitu? Kritikan kita adalah sebagai bentuk konkret apa yang dirasakan oleh masyarakat. Kenapa? Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mencerdaskan kehidupan bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Merdeka. Ya, artinya apapun yang dikritik oleh PB Himasi dengan dasar yang jelas itu sebagai bentuk penyadaran terhadap masyarakat bahwa ada yang keliru di pemerintahan daerah maupun pemerintahan pusat. Itu adalah bukti konkret. Jadi kritikan itu bukan cuma ngedumel, tapi itu salah satu bentuk nyata dari tujuan negara ini dibentuk, mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi sebelum kritik itu dikaji dulu nggak? Pasti. Oh pasti. Pasti ada kajiannya. Tidak mungkin tidak, kalau nggak ada kajiannya ngapain kita teriak. Oh, Tadi maksudnya juga takutnya- anggotanya nanya cina. Ya PMUI ngerti saya. Nah, maksudnya takutnya ketika ada apa-apa nggak dikaji dulu gitu. Pasti dikaji. Oh, takutnya. Makanya Nanti saya nanya, silakan. Himasi ini kuliahnya di mana sampai udah kritik nggak dikaji dulu, bisa takutnya gitu. Saya kuliah S1 di Universitas Islam Bandung, Fakultas Saya Hukum. kuliah, ya Allah. S2 saya di Menara Siswa. Jadi masih kuliah. Jadi Oh. kuliahnya jelas ada kok. Oh ada. Sekarang masih kuliah? Masih. Oh alhamdulillah. Can alamun beres kuliah mah geus tong jadi ketua umum dari mahasiswa deh, mantan mahasiswa. Oh gitu. Jadi di Himasi itu mahasiswa yang aktif. Harus mahasiswa aktif. Kalau nggak mahasiswa aktif, saya suruh kuliah lagi kalau mau di Himasi gitu. Oh gitu. Tapi nggak Jadi ada kalau yang lain tidak mahasiswa kuliah. mah saya kayak bisa jadi ketua umum Nah. berarti. Nggak bisa saya mah lain mahasiswa saya. Jadi kedepannya ingin seperti apa Himasi itu untuk Sukabumi kota dan kabupaten? Tujuan intinya adalah untuk silaturahmi. Oh iya satu lagi tadi ngomong-ngomong kota, apa yang sudah diperbuat untuk kabupaten?
Kabupaten. Kan kota kan Himas mah kota kabupaten kan ya. Betul. Nah sekarang apa yang telah dibuat untuk kabupaten? Di kepemimpinan saya selama 2 bulan ini, adik asuh adalah bukti konkret. Oh itu diamnya di kabupaten ya? Di GWK cuman Enggak, maksudnya bukan apa yang Himasi lakukan, tapi Berupa orang kritik anak asuh. atau apa sih kebijakan-kebijakan kabupaten yang sudah Oh mbak, yang selama 2 bulan ini salah satunya adalah tentang lingkungan hidup. Lingkungan hidup yang yang kemarin pertambangan. terjadi Ya, demo. pertambangan di Pajampangan. Itu menarik. Jadi ada pertambangan di Nyalindung menggunakan dynamit. Kan ada getaran dan efeknya ke warga. Tapi menariknya warga dikasih kompensasi itu 50.000 per tahun per kakak lagi. Gila nggak? Bangun di dia orang sengamuk Nah. ya. Soalnya masih maruragan mereka dinamit. Termasuk di Padabenghar ada pabrik kapur yang Dan itu menggunakan- sudah izin. apa? Pertambangan itu sudah ada izin dari pemerintah. Izinnya masih kita pertanyakan, kita menanyakan izinnya belum muncul juga. Termasuk di Padabenghar ada 10 perusahaan pabrik kapur yang belum berizin dan menggunakan bahan bakar limbah B3, bahan bakar yang tidak ramah lingkungan lah. Seperti itu. Ini kan baru 2 bulan memimpinnya, tenang malamnya. Juga keneh ya udah sih. Oh masih ada 1 tahun. Kayak ane masih bisa bukbek keneh aja. Ah, selalu bukbek ya Daniel mah. Pan dina medsos oke ketika dikeluarkeun ieu kan. Iya gitu, saya nggak tahu. Jadi apa sih yang harus kita lakukan? Kita kesampingkan pemerintah Ya. sebagai warga negara Betul. atau warga Sukabumi. Apa sih yang harus kita lakukan untuk Sukabumi lebih baik itu? Melakukan Kita hal jangan membawa-bawa Ya. pemerintah lah. artinya melakukan hal-hal baik sebagaimana tugas pokoknya. Misalkan kami sebagai mahasiswa, saya sebagai ketua umum PB Himasi, saya harus buat PB Himasi menjadi wadah berproses bagi mahasiswa. Mahasiswa jangan hanya cukup di kampus saja, di luar pun mereka bisa dapat hal-hal baik lainnya, meningkatkan soft skill. Karena jangan sampai kuliah kupu-kupu itu, kuliah pulang, kasihan orang tua sudah bayar mahal, kuliahnya cuma kuliah doang. Tapi kalau lamun budakna balik puting lagi orang tuanya lingrang oge. Ya kalau pulang malamnya itu digunakan untuk hal-hal baik, saya rasa untuk orang tua mahasiswa dari PB Himasi, percaya anak-anak Himasi baik pagi, siang, sore, malam itu berproses benar-benar. Karena saya tidak pernah mendiamkan kader. Kalau ada yang diam, kadang-kadang saya suka kaji nih, kita bikin apa yuk, dan selalu dilakukan. Itu hebatnya. Nah, ini yang penasaran aku Ah. sampai saat ini Daniel. Nih. Jadi hostnya 2 yang namanya. Ketika kritik Himasi ke pemerintahan itu kan dasar undang-undang pertama itu udah Ya. jelas. Nah, kedua ada aduan nggak dari masyarakat ataupun dari tadi kan sebagai wadah ya? Ya. Ada aduan nggak dari masyarakat ataupun dari misalkan orang yang dirugikan gitu? Ada. Kita kasih contoh eksterminal lama, kita ada rekamannya kok, rekaman percakapan antara pedagang setempat tentang bagaimana bukan mengeluh yang mengadu lah, bahwa di sini bayar per bulan segini, per kiosnya awalnya segini, yang jadi pertanyaan kan itu uang kemana? Kalaupun dikelola oleh siapa, kok nggak masuk PAD? Padahal Kota Solo udah tahu PAD-nya kecil, masa ini nggak dikelola, ini aset. Kita tidak menentang perdagangan yang di sana, kita lebih ke bagaimana perdagangan itu bisa memberikan impact yang baik juga untuk Kota Sukabumi, termasuk pendapatan Kota Sukabumi yang kini kecil. Ketika ada income ya kenapa nggak diambil, kenapa dikasihkan ke orang yang ke pihak-pihak yang apa ya pada akhirnya itu kalaupun tidak legal kan jadinya ilegal, disebutnya pungli. Kenapa pungli itu muncul ya karena didiamkan juga seperti itu. Oke. Bentar satu lagi. Bentar, Apa satu yang lagi. sudah kerasa selama PB Himasi ini berdiri? Dari pertama, apa yang sudah dilakukan untuk membantu pemerintah dan bukti nyata yang sudah dirasakan oleh masyarakat? Kalau dari awal sepertinya saya harus tanya Kang Idun, saya harus tanya Kang Jabar, Kang Banyu karena ketua-ketua sebelumnya, dan Kang Eki juga. Belum masuk Daniel waktu itu. Betul, artinya kalaupun membahas tentang hari ini Daniel Fadila, kepemimpinan Daniel Fadila, baru 2 bulan, adik asuh ada bukti konkret. Oh, hanya itu aja. Jadi Ya, karena baru 2 bulan. Jadi maksudnya selama ada di Bagaimana Himasi ya ini- filmna, sinetrona itu. Oh. Bagaimana mungkin kita Enggak, di kan maksudnya sebelum jadi ketua kan minimal jadi anggota dulu gitu.
kan tahu apa yang sudah dilakukan itu yang kerasa yang membantu ya. Selain mengkritik kan harus bermanfaat juga untuk pemerintah dan masyarakat. Enggak, kita harus luruskan dulu. Kritik bukan hal yang tidak manfaat. Lagi-lagi saya sampaikan, kritik terhadap pemerintah atau terhadap siapapun itu adalah bukti konkret bahwa kita ada di jalan untuk tujuan negara ini dibangun. Iya, maksudnya manfaatnya, ada manfaatnya gini. Manfaatnya apa yang dirasakan masyarakat dan apa yang sudah ini apa ya? Kerjaannya untuk pemerintah ini apa nih yang udah dirasain gitu. Yang membantu Yang membantu pemerintah. pemerintah dari- dari Oh, kritikan yang membantu Daniel. pemerintah. Ya, dari kritikan Daniel ini. Oh, kita dikritik A misalkan, oh iya harus A, apa yang sudah dilakukan gitu untuk kemajuan semuanya gitu. Kritik itu. Kabupaten ya, kita kabupaten. Kenapa saya bilang kabupaten? Karena kabupaten ini bukan kadang selalu fair dalam arti ketika ada kritik yang masuk. Ya, ketika ada kritik yang masuk, misalkan kita sampaikan kritik yang munculnya itu bukan 1-2 orang. Misalkan kita kasih kritik ke DLH yang kemarin. Ketika DLH kita kritik, yang munculnya bukan cuma 1-2 orang, tapi semua muncul. Baik dari Kadis, Kabid maupun Kasihnya. Kita bahas bareng-bareng apa yang terbaik. Kedepannya, termasuk yang di Padabun Harts, kita sudah cek polusi udara di sana. Nah, kalaupun memang menurut cek hasil lab nanti itu tercemar, yang 10 perusahaan ini kemungkinan akan dicabut. Yaitu sebagai bentuk konkret. Kalau di kota, saya nggak tahu. Karena kadang-kadang pejabat-pejabat di kota ini kadang-kadang nggak fair. Nggak fairnya ketika ada kritikan yang masuk, yang muncul itu 1-2 orang atau bisa jadi menyuruh pihak lain untuk yang datang ke kita. Padahal yang sering saya sampaikan baik di kota. Contoh. Kita pasar Britani. Terserah contohnya yang mana Ini aja eksternal lama biar nggak mau bahas pasar contohnya. terus gitu kan. Contohnya yang mana aja? Contohnya mana aja? Eksternal lama itu salah satu contoh ketika kemarin kita audiensi yang munculnya Pak Kadisnya. Oh, jadi tidak ada yang muncul, jadi hanya kadisnya aja yang Hanya muncul. Kadisnya. Kita kan pengen kita bahas bareng-bareng yuk apa sih masalahnya, karena sering saya sampaikan baik di kota maupun kabupaten ataupun ke teman-teman Himasi, semangat PB Himasi hari ini adalah semangat penyelesaian persoalan. Artinya kita bahas persoalannya seperti apa, kita buat lamun cek Sunda nama China era. Loka benang. Kamu laukan. Karena Mau kan lauk boy. analoginya demikian. Yang paling saya nggak suka adalah ketika ada persoalan yang kita kritisi, yang kita hadapi, tiba-tiba ada utusan orang siapapun itu, tiba-tiba nih ikan, saya paling nggak suka itu. Saya sampaikan di podcast ini juga terhadap siapapun yang mengutus orang siapapun, kalau bawa ikan tapi nggak jelas persoalannya, saya pastikan tidak akan saya terima dan saya pasti besoknya akan marah. Maksudnya seperti orang ketiga tuh gini, misalkan contohnya orang Contoh, ketiga. misalkan orang ketiga tuh. saya mau audiensi sama Dishub, kan saya mau audiensi sama Dishub, yang datang Mang Bul. Nah, Oh, siapa seperti Mang itu. Bul? Mang Bul kan Oh. bukan bagian dari Dishub. Kalaupun mau semangat penyelesaian persoalan, Dishubnya datang, kita ngobrol, audiensi benar-benar terbuka, persoalannya seperti apa, kedepannya baiknya seperti apa. Mau jadi pertanyaan wanian di subnita orang. Kalau. Contoh. Nah, jangan sampai hal seperti itu terjadi karena Jadi kalau misalkan persoalan ini ada di dinas A yang nyamperin gitu. Iya. Kalau misalkan ini persoalannya di dinas B yang nyamperin, nggak Betul. usah pakai utusan. nggak gitu. usah pakai utusan, apalagi utusannya siapa kita nggak kenal. Oh, berarti kalau masalah mie kocok kemarin tukang mie kocoknya yang ngomong gitu. Saya nggak pernah ngomong masalah mie Oh. kocok, tapi kalau mie kocok mau endorse ke Himasi boleh. Oh. Kita mau bilang kayaknya setengah harga bisa deh. Oh. Maaf Maaf, kakak masih kawida lincah. mie kocok sedang tutup ya. Oke, semakin seru aja Barel Widal. Yang penting, yang jelas, yang utama, Anda sebagai warga ingin Sukabumi ini lebih baik dan melihat secara kinerja pemerintahan juga lebih baik, masyarakatnya juga lebih baik. Dan Daniel dari PB Himasi sebagai sosial kontrol mungkin ya dari mahasiswa juga ingin baik, ingin lebih baik kinerja dari pemerintahannya itu sendiri. Jadi semuanya itu ingin yang terbaik untuk Sukabumi. Orang-orang yang terkena imbas, terkena omongan, terkena kritikan, ya jangan baper. Jangan baper, adeureun we garawena gitu nya. Karena itu ketum Widal we diganti. Oke, yang penting semuanya tidak no baper, tidak ada kebencian, tidak apapun. Yang utama, yang jelas mereka ingin yang terbaik untuk kota Sukabumi. Daniel, closing statement.
untuk Sukabumi Kota dan Kabupaten. Siap, menyambung apa yang disampaikan oleh Bos, bahwa jangan sampai ada kebencian, karena apa yang kita lakukan adalah untuk penyelesaian persoalan, bukan like or dislike, tapi tentang bagaimana benar atau salahnya di mata hukum. Makanya pesan saya untuk semua, mari kita lakukan semua hal-hal baik sesuai dengan koridornya, dan untuk pemerintah khususnya maupun kota ataupun kabupaten jangan melakukan hal yang ugal-ugalan di luar aturan main yang jelas. Seperti itu. Jadi jangan main motor terus gitu. Nah, dari masyarakat, closing statement perwakilan warga. Kalau saya penutupannya gini, saya berterima kasih kepada Bapak Wali Kota dan ke Bapak Wakil Wali Kota karena selama ini selalu membantu masyarakat ketika membutuhkan. Terutama warga Tehana gitu ya. Enggak tidak selalu warga saya, termasuk keluarga AA juga ketika butuh apa-apa saya bantu. Oh, Ya. siap. Ya. Kayak orang inget dulu bantuannya naon. Tapi apapun di mata kami, di mata Widal, siapapun pemimpinnya, siapapun orangnya, yang penting itu untuk Sukabumi lebih baik kita dukung. Kita tidak pernah mempermasalahkan caranya mendukung, yang penting untuk terbaik Sukabumi. Yang penting tidak ada kebencian, tidak ada ugal-ugalan, tidak ada arogansi. Kebaikan untuk Sukabumi, kebaikan untuk kita semua. Dan Sukabumi lebih renyah, gurih, nanti Enggak, no comment. adem, terus naon pokoknya mah Sukabumi the best ya. Dan Pokoknya selamat mah juga cek untuk AA dan Mas Sukabumi hareudang. ya, tidak lupa juga untuk para atlet Sukabumi yang telah mendapatkan medali di PON 20 Papua ini. Selamat atas keberhasilan kalian. Tingkatkan terus prestasinya. Terus jangan tergantung siapapun, yang penting ada kemauan yang keras, terus berprestasi, harumkan nama Sukabumi. Oke, terima kasih Pak Raya Widal. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman saya yang selalu mendukung saya, yaitu Mutiaro, ada Butikban, ada CM Car Audio, ada Baso Kangguru, semua yang mendukung kita. Dan yang terbaru ada Torabika Gilusmik yang telah mengirimkan begitu banyak kopi. Leneng dan juga nanti. Amin. Acara ini kerjasama antara Widal Kreatif Media dan GRT Variasi, Lucky Kamera, dan TR Record. Semuanya dalam produksi Widal Kreatif Media. Semoga berhasil. Apa yang kita ungkapkan ada maknanya, ada manfaatnya untuk Baraya Sukabumi. Yang utama kita hanya untuk Sukabumi lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Widal.